Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Wahyu Al-Soleha dengan NIM 25050360013. Saya dari program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang proposal penelitian. Berikut yaitu videonya. Oke, proposal penelitian adalah rencana kegiatan penelitian yang disajikan secara tertulis untuk mengusulkan sebuah proyek penelitian, baik untuk keperluan akademis seperti skripsi maupun untuk mendapatkan dukungan dana dari pihak sponsor. Dokumen ini berisi rancangan penelitian secara rinci, mulai dari judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, hingga metode dan rencana anggaran, agar pihak yang berwenang dapat memahami, menyetujui, dan memberikan dukungan yang diperlukan. Adapun fungsi dari proposal penelitian yaitu yang pertama, proposal diajukan kepada pihak yang berwenang, yaitu dosen, pembimbing, lembaga, dan sponsor untuk mendapatkan izin melaksanakan penelitian. Yang kedua yaitu mencari dukungan dan dana. Proposal berfungsi untuk mencari sponsor atau lembaga pendukung yang akan membiayai atau memberikan sarana yang dibutuhkan selama penelitian. Lanjut yang ketiga yaitu ada sebagai pedoman. Proposal menjadi paduan atau pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian secara sistematis. Yang keempat yaitu evaluasi kelayakan. Proposal juga berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kelayakan dan potensi sebuah ide penelitian. Oke, lanjut ke tujuan penelitian. Jadi, tujuan penelitian merupakan alasan atau sarana utama yang ingin dicapai dari suatu penelitian, yaitu untuk menjawab rumusan, masalah, memperoleh data, serta menemukan pengetahuan atau solusi yang bermanfaat bagi bidang yang diteliti. Adapun bentuk-bentuk penelitian yaitu yang pertama, penelitian murni. Penelitian murni merupakan penelitian yang bertujuan untuk menentukan pengetahuan baru yang belum pernah diketahui. Oleh karena itu, penelitian murni bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang bersifat praktis. Pada umumnya, penelitian murni dilakukan di laboratorium yang terlebih terkontrol secara ketat. Yang kedua yaitu ada penelitian terapan. Penelitian terapan ini bertujuan untuk menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan suatu masalah praktis. Penelitian terapan bertujuan untuk mempergunakan pengetahuan ilmiah yang telah diketahui untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Lanjut yang ketiga yaitu ada penelitian eksploratif. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu, misalnya kematian penduduk yang misterius. Lanjut yaitu penelitian developmental. Penelitian terhadap hasil uji coba suatu produk kemudian diteliti untuk dikembangkan agar lebih baik. Selanjutnya yaitu penelitian verifikatif. Penelitian untuk mengecek kebenaran hasil penelitian terlebih dahulu. Oke, lanjut ke materi yaitu hipotesis. Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui pengumpulan dan analisis data. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris, yang menyatakan hubungan apa yang ingin dipelajari. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima sementara sebagai kebenaran yang merupakan dasar serta paduan kerja dalam verifikasi. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks. Hipotesis adalah sebuah kesimpulan, tetapi kesimpulan yang belum final masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis adalah suatu jawaban yang sudah. Selanjutnya, ada pun jenis-jenis dari hipotesis. Yang pertama, hipotesis kerja atau hipotesis alternatif yang disingkat sebagai HA. Hipotesis kerja menyatakan ada hubungan antara variabel X dan Y atau ada perbedaan antara dua kelompok tertentu. Rumusan hipotesisnya adalah jika, maka. Sebagai contoh, jika siswa rajin sekolah, maka dia akan pandai.
ada perbedaan antara A dan B. Yang kedua yaitu hipotesis nol disingkat sebagai HO, yang sering disebut sebagai hipotesis statistik karena biasanya digunakan dalam penelitian yang bersifat kuantitatif dengan analisis statif, yaitu uji dengan perhitungan. Supaya penyusunan hipotesis memenuhi standar sebagai hipotesis yang benar atau baik. Nah, supaya penyusunan hipotesis memenuhi standar sebagai hipotesis yang baik dan benar, dapat memperhatikan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, hipotesis derivasi dari suatu teori disusun untuk menjelaskan masalah dan dinyatakan dalam suatu pernyataan. Yang kedua, hipotesis harus dinyatakan secara jelas dalam bahasa yang benar dan secara operasional untuk menguji suatu hipotesis secara empiris atau mendefinisikan operasional semua variabel dalam hipotesis dan diketahui secara pasti variabel independen dan variabel dependennya. Yang ketiga, hipotesis menyatakan variasi nilai sehingga dapat diukur secara empiris dan memberi gambaran fenomena yang diteliti. Yang keempat, hipotesis harus bebas nilai, artinya nilai-nilai subjektif peneliti tidak boleh menjadi bagian dalam peneliti ilmiah. Kelima, hipotesis harus dapat diuji dan harus spesifik. Yang keenam, harus menyatakan perbedaan atau hubungan antar variabel. Oke, jadi juga ada kegunaan dari hipotesis. Kegunaan dari hipotesis yaitu yang pertama, hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala dan memudahkan memperluas pengetahuan dalam suatu bidang. Yang kedua, yaitu hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Yang ketiga, yaitu hipotesis memberikan arah kepada penelitian. Yang keempat, yaitu hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penelitian. Terima kasih sudah menonton video saya. Maaf jika ada salah kata. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.